Perkenalkan, nama saya Rosika Mardova dari kelas 3C1 dengan NIM 2200301005 ingin mempresentasikan buku KWU 11 dan 10. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku KWU 10. Elemen 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Jenis ventura capital mencakupi two-tier approach, equity venture capital, private venture capital company. Selanjutnya yaitu IPO dapat memberikan manfaat, diversifikasi, likuiditas, dan portofolio. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial. Karakteristiknya, secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Ada juga SBA guaranteed loan. Karakteristiknya pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Ada juga sumber-sumber pinjaman lain mencakupi teman dan keluarga. Kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal, yaitu leasing atau sewa. Karakteristiknya, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan utang. Ada juga SBIR dan STTR. Buku KWU 11. Langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar mencakupi tren dan perkembangan pasar, kebutuhan pelanggan. Jenis-jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung. 1.2. Potensial pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif mencakupi functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan resiko, pengumpulan informasi pasar. 2. Investasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran mencakupi pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB dan produk mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi daya tahan bahan baku produk, keamanan produk, tidak menimbulkan kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudian ada kemudahan untuk ditangani. 2.3. Kelayakan finansial dapat mencakupi peluang. Selanjutnya ada 2.4. Strategi pesaing dapat mencakupi periklanan ekstensif, penjualan 2 untuk 1. 2.5. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi seasonal topik. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini, yaitu perubahan yang diperlukan mencakupi perencanaan produk pemasaran, data pemasaran dan analisis, kepatuhan dan risiko merek. Perubahan organisasi mencakupi struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi, perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu peralatan, biaya promosi, dan penelitian serta pengembangan. Komunikasi kelayakan, ada staf keuangan, tenaga pemasaran, dokumentasi peluang pemasaran baru. Sekian buku KWU yang saya presentasikan. Terima kasih.